Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi batigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, tak lupa marilah sama-sama kita mengucap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Karena dengan limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya tersebut, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka memperdalam wawasan kita, menambah keilmuan kita seputar syariat Islam, yang mana kita niatkan dengan semakin banyak ilmu yang kita ketahui, maka semakin banyak pula amal yang bisa kita lakukan. Dan nantinya semakin banyak amal yang bisa kita lakukan, maka semakin banyak pula bekal yang bisa kita bawa ke kampung akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pengkajian kita seputar kajian Islam dalam kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah karya Habib Umar bin Hafidh. Namun sebelum kita memasuki materi yang terbaru, ada baiknya kalau sedikit kita mengulang apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada pertemuan pekan lalu. Pada pertemuan 2 pekan lalu lebih tepatnya, kita sudah mengkaji atau membahas mengenai materi wudu. Dan lebih spesifik kita membahas mengenai fardu wudu. Sebagaimana yang telah disampaikan, mungkin kalau dalam bahasa kita lebih populer dikenal dengan istilah rukun wudu ketimbang fardu wudu. Tetapi sudah kita jelaskan bahwa kalau dalam penggunaan bahasa kitab, ya, kitab-kitab fikih itu lebih umum digunakan fardu wudu ketimbang rukun wudu. Kenapa dan apa bedanya antara fardu dan rukun? Sebenarnya kalau secara kewajiban keduanya sama-sama wajib, mau disebut fardu ataupun disebut rukun, tetap tidak akan mengubah statusnya yang wajib untuk dilakukan. Hanya kalau istilah fardu biasanya antara satu rukun dan rukun lainnya tidak disyaratkan adanya al-muwalah atau berturut-turut. Jadi kalau kita melakukan satu rukun kemudian nanti jeda sebentar baru lakukan rukun yang kedua, itu masih boleh. Nah, kalau yang demikian itu disebut dengan fardu. Tapi kalau disebut dengan rukun, maka antara satu rukun dengan rukun lainnya, satu kewajiban dengan kewajiban lainnya itu tidak bisa dijeda dengan perbuatan apapun. Ya, makanya ketika wudu, misalkan setelah kita membasuh muka, kemudian kita duduk sebentar, lalu kemudian setelah beberapa saat kita lanjutkan wudu membasuh tangan, boleh apa tidak? Boleh. Sah apa tidak wudunya? Sah. Ya, dan dia melakukan semua kewajiban. Nah, tapi berbeda halnya dalam konteks sholat. Orang kalau sholat setelah membaca Al-Fatihah misalkan, ya, dia tidak bisa duduk dulu sebentar, kemudian nanti setelah beberapa saat kembali lagi untuk rukuk, nggak bisa. Satu rukun dengan rukun lainnya, satu kewajiban dengan kewajiban lainnya itu mesti harus dilakukan secara al-muwalah atau berturut-turut. Nah, karena itulah dalam masalah wudu disebut dengan istilah fardu, dan dalam masalah sholat itu nanti dikenal dengan istilah
rukun. Meskipun tadi kita katakan dalam bahasa kita mau wudu maupun sholat ya sama-sama kita gunakan istilah rukun. Yang intinya atau pada hakikatnya rukun atau wudu ini merupakan substansi daripada ibadah itu sendiri. Maka kalau misalkan ditanya wudu itu ngapain, maka kita pasti akan menjawab dengan fardu wudu atau rukun wudu ini. Karena memang rukun atau fardu wudu merupakan substansi atau inti hakikat dari sebuah ibadah. Ya. Nah, apa saja yang masuk dalam rukun atau fardu wudu ini? Kemarin kita bahas ada 6. Yang pertama adalah niat. Nah, niat tempatnya atau waktunya adalah saat melakukan perbuatan wajib pertama. Yang mana dalam konteks wudu, perbuatan wajib pertama itu adalah membasuh muka. Maka niat wudu yang tepat adalah saat berbarengan dengan terkenanya muka kita dengan air. Bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Tetapi kalau kita mempraktekkan yang demikian, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum niat itu tidak dianggap sebagai ibadah, hanya sebagai perbuatan-perbuatan biasa. Agar kemudian perbuatan-perbuatan sebelum niat wudu tetap dianggap ibadah, maka para ulama mengajarkan apa? Untuk berniat 2 kali. Jadi ketika memulai awal wudu melakukan sunnah-sunnah wudu, kita berniat dulu untuk melakukan sunnah-sunnah wudu. Maka ketika membasuh tangan pertama kali terkena air, niatnya adalah bukan niat wudu, tapi melakukan sunnah-sunnah wudu. Dalam hati kita niatkan sambil mencuci tangan, saya berniat melakukan sunnah-sunnah wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah mencuci tangan kita, berkumur-kumur kita, memasukkan air ke dalam hidung dan segala macam sunnah-sunnah sebelum wudu itu nanti diganjar dengan pahala. Tapi kalau kita nggak niat itu, maka dianggap sebatas kumur-kumur biasa, cuci tangan biasa yang tidak ada nilai ibadahnya. Baru nanti kemudian ketika kita membasuh muka, ya, saat itulah kita baru niat yang kedua, yang mana dalam hal ini adalah niat wudu itu sendiri, yang mungkin kita semua sudah hafal niatnya. Jadi jangan salah dalam menempatkan posisi niat. Kemudian juga beberapa catatan yang kita sampaikan bahwa yang membedakan antara niat dengan talaffuz bin niyah, kalau niat itu letaknya dalam hati. Jadi inti daripada niat itu adalah yang terbersit di dalam hati. Sekalipun kita lafazkan, tetapi dalam hati tidak terbersit, tidak terucap dalam hati, itu belum dianggap sebagai niat. Ya, jadi meskipun kita ketika akan wudu ya, kita baca misalkan ya, nawaitul wudu'a dan seterusnya, tapi dalam hati nggak terbersit, itu belum dianggap sebagai niat. Itu baru talaffuz bin niyah. Begitupun dalam bab sholat misalkan, kita sebelum sholat usolli fardhul maghribi atau usolli fardhul zuhri dan selainnya, tapi dalam hati ketika takbiratul ihram nggak ada terbersit niat tersebut, maka belum dianggap berniat. Karena niat itu hakikatnya adalah yang di dalam hati, dan memang yang wajib itu adalah yang di dalam hati. Hanya memang karena kita manusia mungkin banyak problem, banyak masalah, banyak persoalan. Kadang ketika akan memulai ibadah kita masih memikirkan hal-hal duniawi, sehingga kurang fokus ketika memulai ibadah. Nah, maka kemudian para ulama memberikan solusi sebelum memulai untuk melakukan ibadah, sebelum memulai untuk berniat, ada baiknya untuk talaffuz bin niyah dulu. Dengan kita mengucapkan niat yang akan kita niatkan nanti, maka ketika memulai ibadah insyaallah hati sudah mantap. Jadi kalau dalam konteks sholat ya kita sudah mantap. Sholat saya adalah sholat zuhur, sholat saya sholat maghrib, saya sholat isya. Dalam wudu pun begitu, kita mantap bahwa diri kita sudah akan melakukan perbuatan wajib, yaitu wudu itu sendiri. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh tangan. Ya, apa yang kedua? Membasuh muka. Ya, tidak ada yang protes, berarti antara masih belum nyambung atau bagaimana atau lupa ya. Yang kedua adalah membasuh muka dulu, ya, membasuh muka dulu. Dan kemarin kita sudah jelaskan, ya, muka itu ada batasannya. Dan ketika ada kewajiban membasuh muka, maka semua bagian yang tergolong muka dengan segala macam batasnya mesti harus terkena air.
Kemarin kita sebutkan batasannya apa? Ada batasan memanjang dari atas ke bawah. Min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini ila dzaqani. Dari tempat awal tumbuhnya rambut di atas sampai dengan di bawah pertemuan dua tulang rahang sampai dengan dagu. Nah, bagi orang yang memiliki janggut, ya, jenggot itu maka termasuk dalam bagian wajah karena tumbuh di atas wajah. Kalau ke samping minal udhuni ilal udhuni, dari telinga ke telinga, maka nanti kita tinggal bikin lingkaran ya dari arah yang kita sebutkan tadi itu, maka disebut dengan muka atau wajah. Maka semua bagian itu baik kulitnya maupun rambutnya itu semua mesti terkena air luar dan dalam. Termasuk tadi kita sebutkan semua rambut atau bulu yang tumbuh di atas muka, semuanya wajib terkena air luar dan dalam, kecuali dua. Kecuali apa? Dua. Yang pertama jenggot, yang kedua jambang. Nah, ini kemarin ada rinciannya. Kalau seseorang jenggot dan jambangnya tipis, maka wajib tetap sebagaimana hukum sebelumnya membasuh luar dan dalamnya. Tapi kalau tebal cukup hanya membasuh bagian luarnya saja, bagian dalamnya itu hanya nanti sebatas sunnah belaka. Ya, itu bedanya. Kemudian yang ketiga membasuh tangan. Dan batasnya adalah sampai dengan siku. Lalu kemudian rukun berikutnya adalah mengusap kepala ya, atau mengusap rambut ya. Artinya kalau di muka dan tangan, begitupun nanti dengan kaki itu menggunakan kata membasuh. Kalau muka itu menggunakan kata mengusap. Nah, kepala ya itu menggunakan kata mengusap. Nah, penggunaan kata membasuh atau mengusap itu bukan asal-asalan dibuat begitu saja. Karena memang antara membasuh dan mengusap itu caranya berbeda. Kalau membasuh yang nanti berlaku untuk muka, tangan, dan kaki, mesti harus ada aliran air. Artinya air itu mengalir. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan keran, nah kita kemudian letakkan tangan kita, kan air mengalir di tangan kita. Ya. Atau misalkan kita menyiram muka kita dengan gayung, air dalam gayung, nah air kan mengalir di situ. Nah, karena memang muka, tangan, dan kaki mesti harus ada aliran air. Maka kalau misalkan, ini tambahan yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kalau orang berwudu menggunakan spray, menggunakan penyemprot? Apakah sah wudunya atau tidak? Kira-kira? Kalau air dari spraynya hanya sebatas membasahi dan tidak sampai mengalir, maka tidak sah wudunya karena air belum mengalir. Tapi kalau saking banyak dia menggunakan spray, saking banyaknya sampai mengalir ke bawah, maka baru saat itu baru sah wudunya. Jadi hati-hati bagi yang nanti insya Allah ya, saya doakan semuanya ke Masjidil Haram untuk umroh maupun haji ya, kapanpun itu. Nanti di sana terutama bagi yang laki-laki sebenarnya ada tempat untuk untuk berwudu, tapi agak sedikit jauh dan agak sedikit kesulitan karena nanti akan ketinggalan jamaah. Nah, sekarang ada solusi dari travel itu menggunakan spray. Cuma kadang kalau kita nggak paham konsepnya, nggak paham caranya, nanti bisa-bisa nggak sah wudunya. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, gitu ya. Jadi kita sudah keliling-keliling Ka'bah 7 kali dengan merasa diri kita suci, ternyata wudunya belum sah atau tidak sah. Maka itu harus diperhatikan kembali. Ya. Kemudian kalau mengusap itu beda lagi. Kalau mengusap cukup hanya dengan membasahi tanpa mesti harus ada aliran. Makanya kemarin pernah kita sebutkan, kalau misalkan kita celupkan tangan kita di air atau kita basahkan dari keran, kemudian kita tempelkan di atas muka kita, di atas kepala, maka itu sudah dianggap cukup. Karena yang diperintahkan hanya sekedar mengusap, tidak sampai membasuh. Nah, kalau membasuh harus ada aliran air. Dan mengusap hanya berlaku untuk kepala saja atau rambut saja. Sebenarnya kaedahnya kepala. Jadi mau rambut, mau kepala silahkan. Tapi kalau mengusap rambut, nanti orang yang nggak punya rambut bingung gimana cara saya wudu. Makanya mengusap kepala saja. Jadi kalau kepala kan bisa kepala itu sendiri, kulitnya atau rambut, dan itu diperbolehkan. Ya. Dan kemudian setelah itu rukun wudu yang kelima adalah membasuh kaki. Dan kemarin batasannya adalah sampai dengan mata kaki.
Lalu kemudian baru terakhir tertib atau berurutan. Yang artinya kita tidak bisa melakukan rukun yang ketiga sebelum kita menyelesaikan rukun yang pertama, kemudian baru rukun yang kedua. Tidak bisa diacak-acak, saya mau kaki dulu lah, ya, karena kebetulan kakinya kotor, saya baru pulang dari sawah mau sholat zuhur, kayaknya yang kotor kaki, saya mau basuh kaki dulu lah, nanti baru muka terakhir. Nggak bisa, tetap urutannya sesuai harus yang seperti itu, ya. Nah, itu 6 rukun wudu yang kita bahas di pertemuan 2 pekan yang lalu. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan hari ini. Kita masih dalam tema yang sama, masih dalam masalah wudu, tetapi dengan subtema yang berbeda, yaitu syarat sah wudu, ya, syarat sah wudu. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat sah? Kita ulang kembali. Syarat sah itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan agar ibadah itu sah, tetapi bukan merupakan substansi asli atau inti hakikat dari ibadah itu. Oke. Jadi kalau dibilang persamaan antara rukun dengan syarat sah, keduanya itu sama-sama harus dikerjakan, harus dilakukan. Tapi yang substansi atau inti ibadah itu sendiri adalah rukun atau fardu. Nah, sementara syarat sah itu hanya sebatas, ya kalau dibilang pelengkap, ya pelengkap, tapi tetap wajib untuk dilakukan. Beda lainnya, kalau syarat sah itu dikerjakan dulu sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Sebagaimana pernah kita contohkan, misalkan dalam bab sholat, ya, syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Oke, pertanyaannya, kapan kita menghadap kiblat? Tentu sebelum memulai sholat, karena memang syarat sah dilakukan terlebih dahulu. Jadi syarat sah itu dikerjakan dulu, baru bisa kita masuk ke ibadah. Kalau syarat sahnya belum lengkap, kita belum bisa masuk ke dalam ibadah. Nah, jadi ketika kita membahas syarat sah wudu dalam permasalahan kali ini, maka ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga, jangan sampai salah satunya tidak dikerjakan. Karena kalau salah satunya hilang atau tidak dikerjakan, maka wudunya tetap tidak sah, sekalipun rukunnya benar. Jadi cara membasuh mukanya sudah benar, tangannya sudah benar, kemudian kepalanya benar, kakinya benar, sudah berniat, sudah berurutan, rukunnya lengkap, sempurna, tapi ternyata ada syarat sah yang satu ketinggalan, maka otomatis wudunya tetap dianggap tidak sah. Maka karena itu selain kita mesti harus paham fardu atau rukun wudu, kita juga mesti harus tahu dan paham syarat sah wudu. Oke, baik, kita baca apa yang ditulis oleh Habib Umar dalam kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu atau secara spesifik syarat sah wudu. Syurutul wudu'i tsamaniyatun, syarat sah wudu itu ada 8. Jadi beliau sampaikan 8 plus nanti ada beberapa tambahan untuk orang-orang tertentu. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Oke. Syarat yang pertama ini sebenarnya bukan syarat wudu secara spesifik, tapi lebih kepada syarat niat. Ya, secara spesifik lebih kepada syarat niat. Karena wudu merupakan ibadah yang membutuhkan niat, dan salah satu syaratnya niat adalah dia harus beragama Islam. Jadi kaitannya Islam dengan wudu itu sebenarnya pada masalah niatnya. Secara perbuatan wudunya nggak ada sangkut paut secara langsung dengan dengan Islam ini, gitu ya. Karena ibaratnya secara kebiasaan kita juga nggak akan menemukan adanya orang non Muslim yang melakukan wudu. Tapi kalaupun ada, jadi misalkan dia non Muslim melihat saudaranya, melihat temannya wudu, dia pengen ikutan wudu juga, diajarkan cara niatnya. Nah, meskipun diajarkan cara niatnya, diajarkan cara wudu, kemudian dia melakukan wudu persis sebagaimana seorang Muslim berwudu, pertanyaannya, wudunya sah apa tidak? Tetap tidak sah. Kenapa? Karena syarat pertama daripada wudu atau syarat niat itu baru sah kalau dilakukan oleh seorang Muslim. Jadi logikanya seperti ini, mungkin jarang terjadi, tapi kalau kejadian, ada tetangga kita non Muslim, contoh, ya, dia dalam keadaan non Muslim, dia wudu. Selesai wudunya, kemudian setelah wudu dia merasakan kenyamanan, ketenangan, saya mau masuk Islam Akhirnya dia syahadat. Setelah syahadat, apakah dia bisa langsung sholat? Kalau dibilang wudu, dia sudah wudu tadi sebelum masuk Islam. Ya, jadi urutannya dia wudu dulu, kemudian baca syahadat, masuk Islam. Boleh nggak dia langsung sholat setelah itu? Tidak.
dia harus wudu lagi, sekalipun tadi dia sudah wudu. Kenapa? Karena syarat sah wudu yang dalam hal ini berkaitan dengan niat harus dalam keadaan muslim. Kalau dia tidak muslim, meskipun sudah benar cara wudunya, tetap tidak sah wudunya. Ya. Kemudian yang kedua, tamyiz atau mumayyiz. Ya, mumayyiz ini sering diidentikan, sering disandingkan dengan kata baligh. Jadi ada perbedaan sebenarnya antara baligh dengan mumayyiz. Kapan seseorang itu dianggap mumayyiz? Mumayyiz itu nanti para ulama ada sedikit perdebatan. Syaratnya ini, kriterianya ini. Cuman kita ambil pendapat yang terkuat, yang dimudahkan saja. Seseorang dikategorikan mumayyiz, ya, kalau dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri. Ya. Misalkan, nih adik-adik, Dek, sudah bisa makan sendiri belum? Makan sendiri belum? Belum. Makan sendiri bukan arti sekedar makan ya. Dia ngambil makan sendiri, kemudian tahu kalau setelah makan diletakkan di mana. Sudah bisa seperti itu? Sudah. Minum sudah bisa sendiri? Buang air sudah bisa sendiri? Istinja sudah bisa sendiri? Nah, berarti kalau adik-adik ini dia wudu, sudah sah belum wudunya? Sudah sah wudunya. Ya, sudah sah wudunya. Nah, meskipun secara usia sebenarnya itu nggak ada tataran atau patokan usia berapa tamyiz, itu nggak ada. Yang penting dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri. Ya. Tapi umumnya seseorang itu masuk usia tamyiz atau menjadi mumayyiz setelah berusia 7 tahun. Umumnya 7 tahun. Karena itulah nanti ketika dalam bab sholat kita akan diajarkan, bagi orang tua punya kewajiban ketika anak sudah berusia 7 tahun, apa kewajibannya? Mengajarkan dan memerintahkan anak untuk sholat. Kenapa di usia 7 tahun secara spesifik? Kenapa enggak 6 tahun? Kenapa enggak 8? Karena umumnya di usia 7 tahun anak kecil itu sudah masuk kriteria tamyiz. Ya, makanya saat itulah mulai diajarkan untuk beribadah, diajarkan wudu, diajarkan sholat, diajarkan puasa. Dan nanti ketika sudah sampai usia 10 tahun, kalau dia nggak sholat, boleh bagi orang tua untuk memukul, ya, mendidiknya dengan pukulan. Kenapa spesifik dengan usia 10 tahun? Karena pada umumnya anak-anak saat berusia 10 tahun dia sudah mencapai usia baligh. Ya. Itu nanti bedanya tamyiz dengan baligh. Jadi umumnya anak kecil itu tamyiz dulu baru baligh. Tamyiz itu biasanya di usia 7 tahun. Kalau baligh biasanya di usia 10 tahun. Tapi tidak bisa dijadikan patokan karena nanti setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, kalau ciri-ciri tamyiz yang menjadi kajian kita saat ini ya sebagaimana tadi yang dijelaskan. Yang penting dia bisa makan sendiri dan beres makannya, bisa minum sendiri, beres minumnya, bisa istinja sendiri, beres istinjanya. Nah, itu masuk kriteria tamyiz di situ. Nah, kalau balik itu nanti ada kriteria tersendiri ya. Dan itu kalau dikaji satu pertemuan sendiri nanti. Nah, intinya kalau secara kadar usia, secara kadar umur, umumnya 7 tahun itu tamyiz, 10 tahun itu baligh ya. Dan yang disyaratkan untuk sahnya wudu itu bukan baligh, tapi tamyiz. Artinya seseorang yang sudah tamyiz tapi belum baligh, sah nggak wudunya? Sah, karena syaratnya adalah tamyiz bukan baligh. Kalau syaratnya baligh, maka kalau belum baligh belum sah wudunya. Ya buat apa dia wudu kalau pada akhirnya belum sah kan? Nah, tapi syaratnya bukan baligh melainkan tamyiz. Berbeda nanti dengan syarat wajib. Ya. Kalau syarat wajib ya itu nanti baligh bukan tamyiz. Kenapa? Karena orang itu sekalipun sudah tamyiz dan dia belum baligh, kalau dia nggak sholat nggak masalah, nggak ada hukuman karena kadar usia dia dihukum kalau meninggalkan kewajiban setelah memasuki usia baligh gitu. Makanya syarat wajibnya baligh, kalau syarat sahnya itu tamyiz. Karena itulah berbeda antara syarat wudu dan syarat sah dan syarat wajib ya. Kemudian yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Bersih atau suci dari haid dan nifas. Ini spesifik untuk perempuan ya. Jadi ibu-ibu perempuan, kapan dia boleh untuk melakukan wudu atau kapan sah wudunya? Ya ketika sedang tidak haid atau sedang tidak nifas. Artinya kalau dalam keadaan sedang haid atau sedang nifas, kemudian sengaja wudu, apakah sah wudunya? Tidak.
Bahkan saya kasih informasi tambahan, kalau ada seorang perempuan sadar dan tahu bahwa dirinya sedang dalam keadaan haid atau nifas, kemudian dia sengaja untuk wudhu, selain wudhunya tidak sah, dia juga berdosa. Ya. Tapi kan saya mau menjaga wudhu meskipun saya dalam keadaan haid dan nifas. Ada orang berpikiran seperti itu. Nah, itu semangat beragamanya tinggi, ghirah beragamanya tinggi, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, boleh untuk bersemangat agama tinggi, boleh, wajib malah. Kita harus punya semangat keagamaan yang tinggi, tapi dilandasi dengan ilmu. Percuma kalau semangat tinggi tapi nggak ada ilmu yang membackingi kita. Karena itu, ya, nanti akan dibahas dalam bab haid dan nifas sebenarnya. Jadi bagi perempuan yang haid dan nifas itu dia tidak boleh untuk melakukan toharah. Mandi wajibnya belum boleh. Kemudian bukan mandi yang belum boleh ya, mandi wajibnya belum boleh. Kemudian wudhu pun nggak boleh. Artinya kalau dia sengaja dengan dalih, saya pokoknya meskipun haid saya mau menjaga wudhu saya tetap mau dalam keadaan suci, nggak bisa. Sudahlah wudhunya nggak sah, dia pun berdosa. Ya, begitupun mandi wajib, dia belum selesai, tapi dia mau mandi wajib, niat, artinya ya, wudhu dengan niat. Maka saat itu sudahlah wudhunya nggak sah, dia pun berdosa. Ya kalau mau mandi mandi saja, ya kalau mau cuci muka saja, tapi nggak usah diniatkan dengan ibadah, karena ibadahnya pun nggak diterima, malah dia berdosa saat itu. Ya. Kemudian berikutnya yang merupakan syarat sah wudu, naqaul a'dha'i amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Tidak ada di anggota wudu, ya. Kalau saya bilang anggota wudu berarti yang mana saja? Muka, tangan, kepala, dan kaki. Ya, ini sudah disingkat saja karena sudah paham semuanya ya. Anggota wudu yang wajib maksudnya. Berarti telinga memang anggota wudu, tapi secara spesifik tidak masuk dalam rukun wudu. Ya, dia anggota tapi anggota tambahan. Ya, pemain cadangan lah ibaratnya. Tapi dia nanti dianjurkan juga untuk dibasuh. Ya, jadi kalau di bahasanya adalah anggota wudu, yang utama, yang primer berarti muka, tangan, kepala, dan kaki. Nah, tambah-tambahannya nanti selain daripada itu. Oke. Di anggota wudhu tersebut syarat sahnya tidak boleh ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Oke, apa contohnya? Contoh misalkan di atas tangan kita ini ada sisa cat. Nah, ini kemarin sempat ada pertanyaan, kalau orang setelah bertukang, setelah muli ya, dia ngecat kemudian di tangannya ada sisa cat. Nah, apakah harus dihilangkan catnya atau langsung wudhu saja? Nah, ini terjawab di sini. Karena syarat sahnya di anggota wudhu tidak boleh ada sesuatu pun yang mencegah sampainya air ke kulit, maka kalau tangan kita terkena cat atau anggota wudhu lain terkena cat, mau tidak mau harus dihilangkan dulu catnya, supaya yang kena sama air adalah kulitnya. Atau contoh lain, tato. Nah, ini tato ini harus dijelaskan. Tato itu bagi yang tahu atau bagi yang memahami, bagi yang punya, tato itu kan darah yang dibekukan. Ya, jadi proses pembuatan tato itu kan melukai tubuh, kemudian keluar darah, darah tersebut nanti dicampur dengan tinta dan membeku. Ya. Artinya ketika ada darah di atas kulit, otomatis yang terkena air yang mana? Darah yang membeku tadi atau kulit di bawahnya? Ya, darah yang membeku tadi. Makanya orang yang memiliki tato itu wudunya dan mandi wajibnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena air tidak sampai ke kulitnya. Terus bagaimana solusinya? Sama dengan cat tadi, harus dihilangkan. Nah, sekarang ada problem lagi. Tapi kalau menghilangkan tato kan sakit. Ya, apakah harus dihilangkan? Nah, ini perlu untuk dikaji lagi. Secara hukum asal, tato itu wajib untuk dihilangkan. Secara hukum asal ya, secara hukum asal tato itu wajib untuk dihilangkan. Nah, hanya problemnya dahulu, kita nggak berbicara sekarang ya. Dahulu belum ditemukan alat untuk menghilangkan tato yang aman bagi tubuh. Kalau dulu, ya mungkin kita taunya sekarang, kalau mau menghilangkan tato bagaimana caranya? Disetrika, melukai tubuh kan? Nah, sehingga karena statusnya dapat melukai tubuh ya atau menyiksa diri, maka para ulama kemudian mengambil kesimpulan saat itu boleh untuk tidak menghilangkan tato terlebih dahulu. Karena kalau dihilangkan akan menyiksa diri. Sehingga boleh untuk tidak menghilangkan tato, langsung wudhu saja, langsung mandi saja. Tetapi sekarang, zaman sekarang sudah ada alat yang dapat menghilangkan tato
tanpa sakit, menggunakan laser ya, ditembak-tembak, nanti tiba-tiba tatonya sudah hilang. Maka ketika sudah ditemukan alat itu dan tidak lagi menyiksa diri, hukum kembali ke hukum asal, di mana harus dihilangkan tato. Tidak bisa dibiarkan kembali ke hukum yang sebelum ini. Sebelumnya kayaknya hukumnya nggak apa-apa kalau nggak dihilangkan. Itu sebelum ditemukan alat. Karena sudah ditemukan alat, kembali ke hukum asalnya, yaitu harus dihilangkan. Ya, dan nanti silakan dikiaskan, silakan dianalogikan dengan contoh-contoh lain yang sekiranya dapat mencegah sampainya air ke kulit, gitu ya. Apapun contohnya. Tadi umumnya seperti cat, seperti tato dan lain sebagainya. Berikutnya yang merupakan syarat, alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Tidak ada di tubuh kita atau di anggota wudu sesuatu yang dapat mengubah air. Ya. Nah, ini sebenarnya kita mesti harus paham dulu nanti konsep air suci menyucikan, ya. Tapi akan dibahas nanti, cuma kita pahami konsep dasar dulu. Salah satu syarat sahnya wudu adalah menggunakan air yang suci menyucikan. Ya, nanti air suci menyucikan itu apa kita bahas kemudian. Nanti ada salah satu syaratnya itu. Nah, artinya air suci menyucikan itu harus sampai ke kulit dalam keadaan masih suci menyucikan, belum berubah dengan sesuatu yang lain. Nah, ini saya jelaskan dan ini sering menjadi kesalahan kita dalam melakukan ibadah wudu ataupun mandi, ya, supaya nanti lebih mencakup. Apa itu? Kalau kita umumnya di mandi sebenarnya salah. Kalau kita mandi wajib, mandi junub atau mandi setelah haid, itu biasanya kita menggunakan shampoo atau sabun. Oke. Dan setelah kita menggunakan shampoo dan sabun, ketika kita membilas, kita langsung niat apa tidak? Biasanya. Iya. Itu air yang sampai ke kulit, apakah air murni yang suci menyucikan atau air yang sudah berubah karena terkena dengan sabun? Yang sudah berubah. Artinya saat itu meskipun dia niat, dia tidak menggunakan air yang suci menyucikan karena di tubuhnya ada sesuatu yang mengubah air. Begitupun misalkan kita mau cuci tangan ya, cuci tangan, kemudian atau cuci muka lah ya, karena wudu yang pertama kan muka. Jadi kita menggunakan sabun cuci muka, ya. Kemudian masih ada sabunnya ini, ya. Kita ambil air, ketimbang buang-buang air, niatnya kan begitu ya. Ketimbang buang-buang air, mubazir, sekalian cuci mukanya, sekalian wudu, gitu ya. Akhirnya air diambil pas ketika kena muka yang bersabun, dia niat wudu saat itu. Pertanyaannya, wudunya sah apa tidak? Tidak. Kenapa? Air yang sampai ke kulitnya bukan lagi air yang suci menyucikan, melainkan air yang sudah berubah. Kenapa berubah? Karena tercampur dengan sabun yang ada di mukanya tadi. Nah, karena itu saya ajarkan caranya. Bagaimana kemudian kalau kita mau mandi wajib atau mau wudu? Ya, mandi wajib lebih umumnya seperti itu ya. Apakah tidak boleh pakai sabun dan sampo? Boleh, silakan. Nggak ada masalah, nggak ada problem. Karena kalau mandi tanpa sampo dan sabun, ya seperti ada yang kurang. Seperti kalau kita makan nggak ada garamnya gitu ya. Ya sebenarnya kan bisa saja dimakan. Makanan tanpa garam kan bisa saja dimakan, cuman kok ada yang kurang rasanya. Ya sama ketika mandi tanpa sabun dan sampo, sekalipun itu mandi wajib. Maka caranya bisa pilih satu dari dua. Ya, bisa pilih dari satu dari dua. Ini guru saya mengajarkan beda-beda ya. Jadi guru pertama ngajarkan cara pertama, guru kedua ngajarkan cara kedua. Nah, ini saya ajarkan dua-duanya. Ya, lengkap langsung. Cara pertama adalah kita selesaikan dulu mandi wajibnya. Ya, selesaikan dulu mandi wajibnya. Nanti bagaimana caranya? Basahkan seluruh tubuh dengan niat di awal. Setelah mandi wajib selesai, nah setelah itu silakan lakukan mandi sebagaimana kemauan kita. Ya, artinya di awal ketika baru masuk kamar mandi, melepas pakaian, ambil air bersih. Jadi belum diapa-apakan tubuh kita. Ambil air bersih, air murni suci mencucikan, kena kepala langsung niat mandi wajib, mandi junub, kenakan seluruh tubuh dengan air tadi. Selesai, setelah itu terserah mau pakai sampo, mau pakai sabun, mau dibilas, nggak ada masalah. Kenapa? Mandi wajibnya sudah selesai duluan. Ya, mandi wajibnya sudah selesai duluan. Tapi aneh saja rasanya kalau kita menyiram seluruh tubuh sementara belum ada sabun atau sampo. Nah, kalau mau seperti itu boleh. Cara yang kedua, mau pakai sampo dulu atau sabun dulu boleh. Tapi jangan langsung niat mandi, ya. Jangan langsung niat mandi ketika masih ada sampo dan sabun. Caranya bagaimana? Bilas dulu.
Ya, jadi setelah dibilas airnya semua keluar ya, atau sabunnya semuanya hilang, sudah steril tubuh kita, baru ambil air lagi bersih, saat itu baru niat mandi, wajib basahkan seluruh tubuh. Nah, itu praktek cara untuk mandi wajib kalau masih tetap mau pakai sabun dan sampo. Terserah mana yang mau dipakai. Mau cara yang pertama, selesaikan dulu kewajibannya baru nanti pakai sabun dan sampo, atau lakukan cara yang kedua, mau pakai sabun dan sampo dulu boleh, tapi bilas dulu bersih, hilangkan sabun dan sampo, baru saat itu niat mandi plus basahi seluruh tubuh. Itu kalau dalam bab mandi ya. Nah, kalau dalam bab wudu ya tadi sama. Kalau kita misalkan ya membasuh muka dengan pencuci muka ya, sabun cuci muka, maka cara yang kedua lebih efektif kalau wudu ya. Berarti sterilkan dulu muka kita dari sabun-sabun atau tangan kita dari sabun-sabun, baru setelah itu wudu yang sempurna. Bukan berarti apakah nggak boleh cuci tangan pakai sabun? Silahkan cuci tangan pakai sabun, silahkan ya. Saya mau bersih sempurna, jadi ketika wudu basuh tangan sekalian sama sabun, ya silahkan, nggak ada masalah. Cuma caranya harus tahu. Kalau mau seperti itu, sterilkan dulu tubuh dari sabun dan sampo itu. Kalau mau cuci pakai sabun dan sampo, selesaikan dulu dengan itu. Tadi kalau misalkan kita pulang dari sawah atau pulang dari pasar, kebetulan becek ya, misalkan pasarnya. Nah, kita mau cuci kaki pakai sabun, ya boleh, cuci aja kaki pakai sabun dulu, tapi jangan niat wudu dulu. Nanti wudunya setelah semua sabun dan sampo steril dari tubuh kita. Jadi baik dalam wudu maupun dalam mandi caranya sama ya, jangan sampai ada yang mengubah air di sana. Kemudian wal ilmu bi fardhiyatihi, syarat berikutnya adalah kita mengetahui status hukum dari wudu itu. Ya, sederhananya begini, kalau saya tanya hukum wudu apa? Apa hukumnya berwudu sebelum sholat? Wajib ya, sepakat ya. Nah, itu sudah memenuhi syarat ini. Nah, ini maksudnya apa? Kalau ada orang yang tidak tahu hukumnya wudu, itu wudunya nggak sah, sekalipun caranya benar. Ya, jadi dia wudu bisa, tahu dia, syarat sah tahu dia. Ya. Tapi ketika ditanya hukum wudu apa? Saya nggak tahu hukumnya, saya pokoknya wudu aja. Itu wudunya nggak sah. Jadi orang yang sah wudunya kalau dia meyakini saya sedang melakukan sesuatu yang wajib ini. Ya, makanya sah saat itu wudunya. Kemudian berikutnya wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Tidak meyakini salah satu fardu atau rukun wudu sebagai sunnah. Oke. Ini saya jelaskan konsepnya. Dalam wudu itu kan ada yang fardu, ada yang sunnah. Oke. Yang normal atau yang seharusnya, idealnya kita tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Ibaratnya yang fardu yang mana? Yang fardu muka, tangan, kepala, kaki. Kemudian yang sunnah mana? Yang sunnah berarti kumur-kumur, kemudian memasukkan air dalam hidung, telinga, ya, dan sejenisnya gitu. Itu idealnya. Cuma kan ada misalkan anak-anak kecil biasanya baru tumbuh, baru dewasa, baru balik, dia diajarkan kan nggak diajarkan ini yang wajib ya, ini yang sunnah ya, kan nggak. Pasti diajarkan komplit semuanya sekaligus. Ya, kalau kita punya anak kecil kan diajarkan semuanya. Pertama cuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, cuci muka. Itu kan nggak dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya kerjakan aja semuanya seperti itu. Nah, ada orang yang kemudian belajar, akhirnya tahu, oh ternyata ini yang fardu, ini yang sunnah. Ada juga yang nggak belajar lagi, pada akhirnya menyangka semuanya fardu, gitu ya. Oh semuanya fardu, termasuk telinga itu fardu, wajib, ya. Termasuk kumur-kumur itu wajib. Ada yang seperti itu, ada. Nah, sehingga bagaimana hukum wudunya kalau ada bagian yang sunnah dianggap wajib, atau sebaliknya bagian yang wajib dianggap sunnah. Oke, kita bicara idealnya tadi. Idealnya kita harus tahu yang wajib ya dianggap wajib, yang sunnah dianggap sunnah, jangan ditukar balik. Nah, kalau sekiranya semuanya dianggap wajib, termasuk yang sunnah-sunnah sekalipun dianggap wajib, nah itu wudunya masih tetap sah. Ya, sekalipun yang sunnah-sunnah dianggap wajib. Jadi kalau misalkan ditanya, Pak, kumur-kumur itu wajib apa sunnah? Wajib. Nah, nggak apa-apa, wudunya tetap dianggap sah. Tapi sebaliknya tidak berlaku. Sebaliknya apa? Kalau yang wajib dianggap sunnah, membasuh muka itu wajib apa sunnah? Sunnah. Kepala wajib apa sunnah? Sunnah. Baru wudunya tidak sah. Oke? Jadi selagi semuanya masih dianggap wajib, ya masih sah. Tapi kalau yang wajib dianggap sunnah, saat itu baru tidak sah. Ya. Nah, ada lagi orang yang lain lagi nih. Dia tahu dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau ditanya yang wajib mana, yang sunnah mana, dia nggak tahu. Ya, kalau misalkan saya tanya, Pak, tahu nggak
di dalam wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnahnya gerakannya. Oh saya tahu ada yang wajib, ada yang sunnah. Coba sekarang yang wajib mana, yang sunnah mana? Saya nggak tahu. Pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah kalau orang seperti itu sah nggak wudhunya? Nah kalau seperti itu perlu dirinci. Kalau dia masuk kategori orang awam artinya orang yang nggak belajar, ya nggak belajar agama, berarti saat itu wudhunya masih sah. Ketika dia menganggap pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi nggak tahu yang mana. Tapi bagi orang yang belajar, bagi orang yang ngaji, ya termasuk kita di sini termasuk kriterianya orang yang sudah ngaji, ya maka nggak sah wudhunya yang semacam itu, ya karena kita sudah belajar. Jadi setelah keluar dari sini, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu fardu wudhu, itu nanti dikeragui sah atau tidaknya wudhunya, gitu ya. Jadi mengetahui statusnya adalah wajib itu merupakan syarat sah. Jadi jangan sampai kita nggak tahu, saya nggak tahu, pokoknya saya diajarkan begini caranya, ya sudah saya lakukan. Nggak bisa seperti itu. Harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Makanya kemarin kita tekankan sekali yang wajib itu yang ini, muka, tangan, kepala, kaki itu wajib. Nah itu saja dianggap wajib, selainnya dianggap sunnah, itu sudah sah wudhunya. Ya nggak perlu ngafal yang sunnah-sunnah yang banyak, tapi yang penting wajibnya tidak keliru. Nah baru yang terakhir yang untuk umum syaratnya adalah al-ma'ut tahur, air yang suci menyucikan. Nah, apa kriteria air yang suci menyucikan? Kriterianya atau definisinya, saya buat definisi yang untuk memudahkan. Air yang masih murni, yang masih seperti sedia kala dari tempat asalnya, yang belum berubah. Ya, belum berubah, belum pernah dipakai untuk sesuatu yang wajib dan belum bercampur dengan najis. Oke. Tadi apa? Air yang masih murni atau air yang masih seperti sedia kala dari tempat asalnya masih seperti itu bentuknya. Nah, air ini satu belum berubah. Belum berubah. Yang kedua, belum digunakan untuk sesuatu yang wajib. Yang ketiga, belum bercampur atau tidak bercampur dengan najis. Ya. Jadi kalau misalkan kita ke hutan, ada sungai, kita ambil air. Oke, untuk membuktikan apakah saya bisa wudhu atau tidak dengan air sungai ini, kita lihat apakah dia sudah berubah dari aslinya. Dalam arti berubah itu seperti kalau kita air dicampur kopi, berubah nggak? Nah, berubah. Tapi kalau air sungai kita ambil, adakah perubahan antara air sungai itu dengan yang ada di sungai langsung itu? Kan tidak, ya. Perubahan itu ada yang dimaafkan atau dalam arti tidak dianggap seperti perubahan karena kondisi alam. Contoh, kalau air itu berwarna kecoklatan sedikit karena ada pasirnya. Di mana-mana kalau air di sungai atau di kolam itu pasti nggak ada yang sebersih air dari dispenser. Pasti ada warna coklat-coklatnya. Atau lumut itu dimaafkan juga. Kalau dia menghijau sedikit, ya, karena sebab lumut itu masih dimaafkan perubahannya. Nah, perubahan yang nggak dimaafkan itu adalah perubahan yang tadi ketika air bercampur dengan kopi, itu air sudah berubah, itu nggak bisa digunakan untuk wudhu, gitu ya. Nah, jadi air yang bisa digunakan untuk wudhu adalah air yang suci, bukan air yang bersih. Karena suci dan bersih itu dua hal yang berbeda. Kadang dia suci tapi belum tentu bersih. Kadang dia bersih tapi belum tentu suci, meskipun ada yang bersih lagi suci. Contoh air dispenser itu bersih, ya. Apa buktinya bersih? Apa buktinya air dispenser itu bersih? Ya kita mau minum kan. Nah, berarti bersih itu kan. Nah, apa buktinya dia suci? Bisa digunakan untuk berwudu. Nah, air kolam atau air sungai, suci apa tidak? Suci. Bersih apa tidak? Tidak bersih. Apa buktinya tidak bersih? Ada yang mau minum air sungai langsung? Ya, karena dia tidak bersih. Ada air yang bersih tapi tidak suci. Contoh air yang tercampur dengan kopi tadi. Bersih apa tidak? Bersih, karena kita mau minum kopi kan, air kopi. Tapi suci apa tidak? Tidak suci. Karena itu dalam bab fikih, suci sama bersih itu beda. Ya, suci itu ada kriterianya menurut syariah, kalau bersih itu ada kriterianya menurut kedokteran. Makanya di awal di depan musola, ya, atau di depan masjid sering ada tulisan batas suci. Ya, sering ada tulisan batas suci. Kemudian suatu ketika saya pernah ketemu, kemudian saya menggunakan sendal, saya lewati itu. Jadi saya pijak lantai yang melewati batas suci. Saya dimarahi sama pengurusnya. Sampai nggak baca tulisannya batas suci. Lah, salahnya di mana? Ini kan mengotori. Lah, kalau batas bersih
baru nggak boleh sendal naik. Kalau batas suci, sendal masih boleh naik. Karena sendal itu suci. Sendal itu suci apa najis? Suci. Jadi kalau kotor iya, tapi najis belum tentu. Makanya kalau misalkan batas suci, kemudian kita naik pakai sendal, termasuk pakai sendal dalam sini, boleh apa tidak? Ya boleh, karena suci, tapi tidak bersih. Kalau tulisannya di depan batas bersih, baru nggak boleh naik sendal ke atas, gitu ya. Jadi jangan sampai salah memahami konsep suci dan bersih, gitu ya. Karena nanti ada kalau dalam kajian fikih lebih mendalam, sholat itu menggunakan sendal, sepatu, ya. Sholat menggunakan sepatu ketika di perjalanan, misalkan. Nanti ada caranya. Kalau misalkan sepatu itu tidak suci atau harus dibuka, ya otomatis sholatnya tidak sah. Tapi justru anjurannya boleh saat itu menggunakan sepatu kalau dalam perjalanan. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu, maka harus dibedakan mana yang suci, mana yang bersih. Tadi pertama penyebabnya tidak lagi suci menyucikan adalah karena berubah karena tercampur dengan sesuatu yang meskipun dia sama-sama suci. Kopi suci apa tidak? Suci. Jadi suci ketemu sama suci tapi tidak lagi jadi suci karena sebab berubah. Yang kedua, karena sebab digunakan untuk sesuatu yang wajib. Contoh, air sudah dipakai untuk wudu, air sudah dipakai untuk mandi, ditampung lagi, dipakai lagi, boleh apa tidak? Itu tidak lagi, meskipun masih bening, meskipun masih terang, warnanya masih bagus, tetap tidak bisa digunakan. Sudah tidak lagi suci menyucikan. Kenapa? Sudah digunakan untuk yang wajib. Nah, ingat, ketika saya bilang digunakan untuk yang wajib, maka kalau kita mengumpulkan air lagi dari sisa mandi sunnah, ya, mandi sunnah berarti kita mau sholat Jumat, kan mandi sunnah ada, ya. Atau kita wudhu sunnah, tajdidul wudhu, airnya kita kumpulkan lagi, boleh nggak dipakai untuk wudhu lagi atau untuk mandi lagi? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu kita gunakan untuk sesuatu yang sunnah, ya. Air itu statusnya tidak bisa lagi dipakai kalau digunakan untuk sesuatu yang wajib. Oke, kemudian yang ketiga, bercampur dengan najis. Penyebab air itu tidak lagi suci menyucikan. Nah, ini perlu dibedakan antara airnya sedikit atau banyak, ya. Jadi air sedikit dan banyak itu batasnya di 217 liter. Jadi kalau 217 liter itu namanya air banyak. Kalau kurang dari 217 liter namanya air sedikit. Air sedikit, ya, air sedikit berarti kurang dari 217 liter. Kalau tercampur dengan najis barang setetes, air yang kurang dari 217 liter semuanya dihukumi langsung menjadi air mutanajis atau air yang bernajis, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Sekalipun warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Kenapa? Karena dia sedikit. Oke. Tapi kalau air banyak 217 liter atau lebih tercampur dengan najis, maka belum dianggap air mutanajis atau air najis, ya, kecuali kalau salah satu sifat yang tiga tadi sudah berubah. Entah itu warnanya yang berubah, atau rasanya yang berubah, atau baunya yang berubah. Saya ulang lagi, air najis atau air suci yang kecampuran najis itu hukumnya bisa dua. Kadang dia sedikit, kadang dia banyak. Kalau air sedikit, apa batasan sedikit? Kurang dari 217 liter. Kalau terkena najis, apa yang terjadi? Apa hukumnya? Langsung air itu menjadi air mutanajis. Air mutanajis artinya air yang kecampuran najis, tidak bisa lagi digunakan untuk toharah. Tapi kan nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah bau, nggak ada urusan karena dia air sedikit. Jadi kalau bak mandi kita atau ember itu 1 liter aja mungkin nggak ada, ya, atau mungkin paling 1 liter 2 liter lah. Maka kalau kita punya kamar mandi, kebetulan kita nggak sengaja masuk setetes kotoran ke dalam atau najis ke dalam itu, maka airnya harus dibuang semua. Ya, jangankan itu, kalau kita punya 215 liter, 200 liter lah, itu harus dikuras semua. Kalau kemasukan najis sekalipun nggak ada perubahan sifat, ya. Tapi kalau air banyak, ya, jangan langsung buru-buru dikuras. Ya, toren itu berapa liter itu? 500 liter lah, ya, 500 liter lah gitu. Nah, ada toren full. Kemudian kita lihat ada burung yang mati, bangkai kan najis, masuk ke toren. Apakah langsung kita kuras torennya? Nah, kita lihat dulu, apakah berubah sifat atau tidak? Baunya berubah atau tidak? Rasanya berubah atau tidak? Warnanya berubah atau tidak?
Kalau ada perubahan salah satu saja, nggak mesti ketiganya, salah satu saja, maka semuanya 500 liter dihukumi sebagai air mutanajis. Terkena najis maka harus dikuras, seperti itu. Ya, itu bedanya air sedikit dengan air banyak. Nah, jadi air yang suci menyucikan adalah air yang masih seperti sedia kala dari tempat asalnya, entah itu dari air hujan, air es, atau dari sungai, dari laut, masih seperti sedia kala. Dia belum berubah karena disebabkan tercampur dengan sesuatu yang suci, atau dia itu belum digunakan untuk sesuatu yang wajib, atau dia itu belum bercampur dengan najis. Karena kalau sudah terkena salah satu dari yang tiga, hukumnya bukan lagi air tohur atau suci menyucikan, melainkan sudah berubah hukumnya, seperti itu. Ya, oke, sedikit lagi sebagai penutup. Ya, ada dua syarat tambahan. Nah, dua syarat tambahan ini itu tidak berlaku untuk semua orang, hanya berlaku untuk orang khusus. Namanya orang yang daimul hadas. Apa itu daimul hadas? Daimul hadas itu adalah orang yang selalu berhadas. Sudah diupayakan dibersihkan, hadas lagi. Nah, umumnya contohnya dua. Yang pertama namanya salis, yang kedua namanya mustahadah. Apa itu salis? Orang yang selalu buang air kecil. Jadi dia itu nggak bisa berhenti, keluar terus setetes, keluar lagi setetes, tetes. Ada penyakit seperti itu. Atau mustahadah. Mustahadah itu adalah perempuan yang keluar terus darah haidnya meskipun tetes-tetes. Jadi banyak sih enggak, cuman keluar terus. Setiap hari keluar terus, enggak ada jedanya. Kalau haid kan ada batas waktunya, maksimal cuma 15 hari. Nah, ini sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan keluar terus darahnya. Nah, ini penyakit, ya. Sama halnya dengan salis tadi. Kalau salis tadi berarti orang yang buang air terus-terusan. Kalau mustahadah, perempuan yang haid atau keluar darah terus-terusan. Nah, dua orang ini, salis dan mustahadah, itu dia punya syarat tambahan. Nah, syarat yang tadi kita jelaskan itu harus dipenuhi. Ada dua syarat tambahan lagi. Ya, apa itu? Wa yushtaratu lidaimil hadasi kasalisil bauli wal mustahadati ma'a ma marra. Al-muwalatu, yang pertama adalah al-muwalah. Wudunya harus berturut-turut. Oke, kita refresh jenak. Kemarin saya bilang wudu itu mesti harus berturut-turut apa tidak? Iya. Wudu harus berturut-turut atau tidak? Tidak kan? Artinya kalau kita basuh muka, kemudian istirahat dulu, kemudian nanti baru berdiri lagi basuh tangan, boleh apa tidak? Boleh. Itu bagi orang umum. Tapi bagi orang yang daimul hadas, selalu berhadas seperti salis dan mustahadah tadi, maka dia nggak bisa harus terus, ya, dalam arti dia harus berturut-turut. Setelah muka dia harus tangan, setelah tangan harus kepala, setelah kepala harus kaki. Nggak bisa jeda-jeda. Berbeda dengan kita. Jadi syarat berturut-turut hanya berlaku untuk orang yang daimul hadas, selalu berhadas. Syarat kedua, dukhulul waqti, harus masuk waktu dulu. Oke. Kalau misalkan kita zuhur jam 12, setengah 12 kita wudhu dulu, kemudian nunggu azan langsung sholat, boleh nggak? Boleh, karena apakah ada syarat masuk waktu untuk wudhu? Bagi kita yang umum tidak ada. Tapi bagi orang yang selalu berhadas seperti salis dan mustahadah, itu dia nggak bisa berwudhu sebelum masuk waktu sholat. Jadi dia kalau mau wudhu nunggu azan dulu. Azan baru dia bersih-bersih, karena harus dibersihkan dulu kan, karena ada najis, bersihkan dulu, langsung wudhu, langsung sholat. Jadi orang yang selalu berhadas ini, orang yang salis ataupun mustahadah, itu dia ketika azan berkumandang, ya, dia baru saat itu boleh untuk bersih-bersih, kemudian langsung wudhu, setelah wudhu langsung ganti pakaian, setelah ganti pakaian langsung sholat. Nggak bisa ada jeda, langsung berturut-turut semuanya. Kalau ada jeda yang agak panjang, ulang lagi dari awal, ulang lagi wudhunya, ulang lagi bersih-bersihnya, ulang lagi ganti pakaiannya, ulang lagi sholatnya. Nah, itu bagi orang yang terkena penyakit daimul hadas ini. Jadi tidak berlaku untuk umum. Dua syarat tambahan ini hanya untuk orang yang punya penyakit yang tadi. Salis artinya adalah orang yang selalu buang air kecil, tidak pernah putus, ya, meskipun setetes. Atau mustahadah, perempuan yang selalu mengeluarkan darah, tapi dia bukan di masa haid. Kalau masa haid ya normal, tapi di luar masa haid masih keluar darahnya, terus selama 1 bulan full keluar darah, itu namanya mustahadah. Nah, maka dua orang ini ada dua syarat tambahan, yaitu al-muwalah dan dukhulul waqti. Al-muwalah artinya berturut-turut, yang kedua dukhulul waqti artinya harus masuk waktu, seperti itu, ya. Oke, baik, mungkin demikian dulu pembahasan kita. Saya langsung rapel satu pertemuan supaya tidak terlalu larut pembahasannya, karena cukup panjang pembahasannya nanti kalau ditunggu 2 minggu lagi, kecuali kalau satu kali seminggu atau seminggu 2 kali, itu mungkin bisa dirapel, ya. Jadi takutnya, saya punya pengalaman dulu mengkaji ini, saya bagi-bagi, ya. Jadi membahas syarat sah wudu dibagi 2.
Satunya sebelum Ramadan, satunya lagi, sebagiannya lagi baru setelah Ramadan. Jadi nanggung, dan orang sudah lupa selama Ramadan itu kajinya apa kemarin gitu ya. Makanya kalau ini saya langsungkan jadi supaya tidak terlalu banyak pertemuan untuk satu tema yang sama, seperti itu.